Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Jajang Sunak atau di channel saya ya, Sunak Channel ya. Dalam sebuah kesempatan video kali ini, terlebih dahulu saya minta maaf yang sebesar-besarnya khususnya kepada subscriber saya. Beberapa bulan terakhir saya jarang upload video ya, terutama tutorial. Banyak sekali yang nanyain, yang komentar bikin video lah tutorial. Untuk itu saya sekarang akan mempersiapkan diri. Beberapa waktu ke depan saya selalu bikin video tentang tutorial. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara nyetir mobil manual ya, bagi pemula ya, ataupun tahap pertama ya. Untuk itu ayo lanjut videonya ya. Nah, untuk tahap pertama ya, pas begitu kita masuk mobil, kita persiapkan diri kita dengan sebaik mungkin ya. Jadi tahap yang pertama, kita kuncinya harus tenang, sabar ya. Karena sekarang lalu lintas di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, lalu lintas sudah sangat padat. Kepadatan lalu lintas dapat membuat kita emosi ya. Jadinya kuncinya yang pertama tenang, sabar. Saya niatkan mau belajar, jangan panik ya, jangan panik ya. Terus indera, semua panca indera yang kita miliki di sini harus connect ya. Yang pertama mata, terusan tangan, teruskan pendengaran ya, penciuman juga ya, dan perasaan ya, rasa ya, rasa ya. Itu rasa. Jadinya kita membawa mobil, kita belajar mobil dengan rasa ya. Insya Allah kalau dengan rasa pasti cepet ya. Itu poin yang pertama ya. Nah, untuk tahap yang kedua, bagaimana kita memposisikan diri kita duduk ya secara nyaman ya, nyaman. Jadi nggak kaku, nggak tegang ya. Jadi ketika kita duduk di mobil, rapikan dulu tempat duduknya ya. Kalau misalkan terlalu pendek ya bisa digeser ke belakang ya, joknya ya. Terusan kalau misalkan terlalu deket dengan setir, dengan pedal, kalau orangnya tinggi pasti deket ya, bisa digeser ke belakang ya. Nah, terus kalau semisalkan jadi posisinya seenak kalian ya, seenak ya, pokoknya harus nyaman ya posisinya ya. Awas, karena banyak pepatah yang mengatakan posisi juga menentukan prestasi ya. Nah, jadi posisi kita harus nyaman terlebih dahulu ya. Awas tangan ya, terusan kaki agak dibuka sedikit ya. Nah, posisi sudah rapi ini ya. Nah, baru nanti tahap ketiga masuk ke tangan ya. Nah, untuk tahap yang ketiga ya, ketiga kita pakai sabuk pengaman terlebih dahulu ya, karena itu aturan lalu lintas plus keamanan diri kita sendiri ya. Nah, setelah kita memakai sabuk pengaman ya, nah, baru masuk tahapan yang keempat ya. Bagaimana kita memposisikan tangan kita di setir ya. Nah, untuk posisi tangan kiri Anda di jam 9. Untuk tangan kanan posisinya di jam 3 ya. Nah, kenapa di jam 9 ataupun jam 3? Karena kalau tangan kita di posisi jam 10, jam 11 ataupun jam 1 ini kurang efektif. Begitu kita belok pasti susah. Nah, sama dengan posisi jam 7 ataupun jam 4 ya.
Nah, yang paling efektif posisi tangan di angka jam 9, yang kanan posisi angka jam 3 ya. Nah, untuk pegang setir ya, jangan posisinya digenggamnya kayak gini ya. Jangan kaku ya. Jadi kalau kita kaku kayak gini, kelihatannya satu udah kaku, yang kedua ketika belok ataupun kita ngesen susah. Nah, kalau bisa pegangnya kayak gini nih. Nah, si jempol di sini posisinya. Kenapa pegangnya kayak gini? Jadi ketika kita belok, tangan kita nantinya berubah. Nah, tangannya ke sini. Nah, ya. Untuk kalau belok ke kiri sama posisinya. Jadi bisa belok jadi berubah tangannya bisa ke sini. Nah, ya. Nah, terus kalau misalkan posisinya kayak gini, ketika kita mau belok ataupun ketika kita mau ngontak wiper dengan mudah ya. Tuh, ini tangan ke sen ya, bisa ke kiri ya, ke kanan tuh kan ngejangkaunya gampang ya. Tuh ya. Nah, kenapa saya harus posisikan tangannya seperti itu? Karena yang saya tahu, yang saya rasakan paling efektif tangan posisinya di situ ya. Awas ketika belajar tangan jangan sampai kayak gini ya. Ataupun belajar nggak pakai sepatu, misalkan setelah ngoper tangannya megang hidung apa megang ini gitu. Karena kalau orang bisa bawa mobil, gimana lagi belajarnya? Jadi ketika lagi belajar tangannya kayak gini, nyampe bisa pun nanti belajarnya udah normal pun lancar, pasti kayak gini. Nah, kenapa nggak boleh di sini? Takutnya nanti kalian semua atau rekan-rekanku semua ada yang jadi supir pribadi ataupun ada yang supir dewan ya. Kalau tangannya posisi kayak di sini kurang bagus ya dilihatnya ya, kayak kurang serius ya. Nah, makanya tangan posisinya harus tetap di sini ya. Nah, itu tahapan yang keempat ya. Nah, untuk tahapan yang kelima, kita harus mengenal instrumen yang ada di kemudi mobil itu ya. Untuk tahapan yang kelima ya, kita harus mengenal instrumen yang ada di kemudi mobil itu sendiri ya. Nah, untuk yang pertama, kenapa tadi tangannya posisinya di sini? Karena kalau kita menyalakan sen gampang, nah kayak gini ya. Nah, untuk ini, yang ini saklar lampu ya, kabut ya. Kalau lampu kabut ya, lampu senja ya, ini ya lampu senja ya. Nah, untuk lampu besar ini ya. Nah, jadi titik ininya ya menunjukkan yang menunjukkannya ya, ini off ya. Nah, ini lampu senja ya. Nah, ini lampu besar ya. Terus di sana ada kilometer ya. Ini untuk mengukur kecepatan kita ya, kecepatan ya per kilometer per jam ya. Kalau yang ini untuk kontrol bensin ya, kita harus lihat ya. Kalau kita mau pergi, lihat dulu bensinnya banyak enggak ya. Ya, kalau ini untuk kontrol mesin ya, suhu mesin ya. Si suhu mesin kalau misalkan udah mau ke yang merah mesin, kita harus segera berhenti ya. Nah, kalau ini RPM ya, ukuran mesin ya, ukuran putaran mesin ya.
Nah, kalau yang ini, combo yang ini buat wiper ya. Nah, kalau misalkan pengen dinyalain, ada strip pertama. Nah, wipernya nyala ya. Ya, wipernya ya, yang telat lambat ya, itu strip pertama. Terus strip kedua ya, wipernya kayak gini ya. Nah, ada bisa yang cepet ya tuh. Nah, kalau misalkan posisinya diangkat ke atas, keluar air ya tuh ya. Tahapan yang keenam, kita ke rem tangan ya. Nah, sebelum menggunakan rem tangan ya, posisi kaki kita ya harus ada di pedal rem ya, injek pedal rem. Nah, terus tarik tangannya, nurunin, pencet ininya. Nah, tuh mau jalan. Kalau untuk nariknya ya jangan dipencet ya, tombolnya yang di depan di atas jangan dipencet, tarik aja langsung kayak gini. Nah, karena banyak kejadian kalau misalkan tombol ininya dipencet, kalau pas narik nantinya tuh gak ngunci, nantinya takut lepas lagi, mobil jalan sendiri ya. Jadinya kalau mau narik rem tangan, nggak usah dipijit tombol yang di atasnya, tarik aja ya, tarik aja kayak gini ya. Nah ya, terus kalau diturunin baru pencet ya. Nah, kayak gitu kan tuh. Nah, itu tadi tahapan yang keenam ya. Untuk tahapan yang ketujuh, mari kita ke tuas gigi ya. Untuk tuas gigi ya, kalian sebelum masukin giginya, kalian harus tahu dulu di mana posisi gigi 1, 2, 3, 4, 5 dan mundurnya ya. Berarti kan kalau 1 ke kanan dulu, ke kiri dulu, terus ke depan itu 1. Kalau 2 lurusan 1 ya, berarti lurusan 1 ya. Nah, kita coba ya. Awas jangan lupa injak kuplingnya ya, injak kuplingnya. Nah, untuk 1 pakai telapak tangan ya, pakai ini tangan ya, dorong ke kiri ya, terus ke depan, ini 1 ya. Untuk 2 lurus ke belakang ya. Nah, itu 2 ya. Nah, untuk 3 lepas sedikit. Nah, tuas giginya pasti balik lagi ke posisi netral kalau yang masih bagus ya. Nah, untuk 3 berarti dorong ke depan, cuma dorong ke depan ya. Nah, untuk 4-nya lurusan 3, dorong ke belakang. Nah, ini 3, 4 ya. Untuk 5 berarti dorong dulu ke kanan sedikit. Nah, terus ke depan. Nah, ini 5 ini nih. Ini 5 ini. Nah, untuk atret ya, berarti ke kanan terus ke belakang ya. Ya, ini atret ya atau mundur ya. Nah, makanya tadi saya ngomong pakai rasa ya. Rasain ya posisi gigi 1 di mana kamarnya, posisi 2 di mana kamarnya, posisi 3 di mana kamarnya, posisi 4 di mana kamarnya. Jadi terasa ya. Jadi rasa kita tahu di mana posisi 2, di mana posisi 4, di mana posisi 3 ya. Setelah itu ya, awas jangan salah kamar, apalagi ke kamar janda. Ya. Nah, itu untuk tuas gigi ya. Nah, untuk tuas gigi ya, sekali lagi hafalin posisi giginya sendiri ya, tuas giginya ya. Nah, itu untuk posisi ke-8 tahapan ke-7 ya. Nah, untuk tahapan yang ke-8, nah, bagaimana memposisikan kaki kita ya. Posisi kaki kita harusnya buka sedikit ya, kayak gini ya. Nah,
jangan rapat kayak gini ya. Kalau rapat kayak gini susah nanti ya. Ya seenaknya aja ya duduknya ya, yang nyaman ya. Sebisa mungkin dibuka ya kayak gini ya, dibuka ya. Kenapa dibuka kayak gini? Jadi ketika kita belok ke kanan ataupun ke kiri ya, kita nggak terasa mau oleng ya. Posisi kita tetap stabil ya. Nah, untuk gas ya, untuk yang ini gas ya, yang ini rem ya, yang ini kopling ya. Ya, ini gas ya, ini rem ya, ini kopling ya. Nah, kalau ninjak rem sama kopling, si kaki jangan sekali-kali nginjek kopling pakai kaki kanan, tetap harus pakai kaki kiri ya. Nah, jadi posisinya si kaki kita yang kanan fungsinya cuma dua, yang satu gas, rem ya. Kalau kopling itu posisinya kaki kiri ya. Nah, kalau matic beda lagi, matic nggak ada koplingnya ya. Nah, itu tahapan yang ke-8 ya. Nah, itu tadi saya udah jelaskan untuk pemula ya. Berarti ada 8 tahapan ya untuk pemula ya. Mungkin video sekarang cukup nyampe di sini. Jangan lupa untuk membuat saya semangat, tekan subscribe, like, komen, dan komentar ya, kasih komentar ya. Untuk para penggemar bis ya, jangan khawatir, pokoknya saya akan membuat video cara belajar nyetir bis yang pemula juga ya, untuk pemula ya. Saya nanti mungkin bikin tahapan 1, 2, 3, 4, 5 tahapan nyampe 10 apa 11, 12 nyampe 20 gitu. Nyampe lancar bawa mobil ya. Untuk itu sekali lagi jangan lupa like, komen, share, dan subscribe-nya Cunak Channel ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.